Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat yang merasa sukacita karena hidupnya disertai Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Haleluya Yesus. Untuk yang live streaming, amin. Selamat sore, selamat beribadah. Kita mau bersama-sama, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Yesus kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang begitu baik, Kau Allah yang begitu kuasa, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, Kau begitu mengasihi kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Bapa.
memuji Tuhan? Siapa yang paling berkuasa di dunia ini? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasa juga buat kita. Kita diberi kuasa. Mulut orang percaya itu besar kuasanya. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus kita memberikan kuasa bagi kehidupan kita. Amin. Jadi setiap ucapan kita itu kita memperkatakan hal-hal yang baik. Karena apa? Amin. Mulut kita diberi kuasa. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Di bawah kakiku Kita mau terus memuji Tuhan. Lagu ini udah sering kita nyanyikan, tapi kita mau lebih lagi menyanyikan lagu ini karena di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita hanya ada Yesus. Haleluya, amin.
Silakan duduk. Di hati ini hanya ada Yesus. Amin, amin, amin. Kita akan lebih mempersiapkan hati kita. Kita mau terus memuji, menyembah Tuhan kita. Allah yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Di tanah tercinta Indonesia, kita rindu negara kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Bapa kita. Setiap rakyat yang Tuhan pelihara, Tuhan sertai terus, supaya para pemimpin dan negara juga boleh terus sungguh-sungguh memperhatikan setiap rakyat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Layak disembah oleh seluruh suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosamu. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Haleluya Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggi. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Layak disembah oleh seluruh suku bangsa. Amin. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosamu. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu
luar biasa. Kita mau serukan kemenangan. Nyanyikan lagi dengan iman. Haleluya Yesus. Lebih glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Lebih lagi menyembahmu Tuhan Yesus. Sucilah yang kuduskan setiap kami ya Bapa. Supaya menerima firman-Mu yang begitu indah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain
sembah, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Yesus luar biasa. Bagi Yesus, Inna Mahaya Yesus. Saat kami bawa hati kami ke hadirat-Mu Tuhan, saat bawa penyembahan kami dengan rasa syukur, bawa kerinduan hati kami, rasa lapar dan haus kami malam hari ini, Tuhan yang memuaskan, Tuhan Yesus yang menyegarkan hidup kami. Aku percaya Tuhan malam hari ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat kami mengangkat tangan, aku percaya Tuhan turun tangan untuk mengurapi kami, menolong kami, memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Aku percaya kami dilawat Tuhan, kami dijamah, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami berkemenangan. Kami bersyukur ya Allah, kami berterima kasih. Inilah waktu kami untuk dengar firman-Mu, mengalir kuasa-Mu, urapan-Mu. Hamba-Mu menyadari hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak mampu berkata-kata tanpa Tuhan. Roh Kudus tuntun hamba-Mu, arahkan hamba-Mu, hamba tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu, biar Tuhan sendiri yang menyampaikan pesan-pesan-Mu atas hidup kami, agar kami Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas di dalam Engkau, hanya di dalam nama Yesus. Kami siap membuka hati kami dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom saudara. Oh, luar biasa. Katakan Yesusku dahsyat. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Wow, luar biasa saudara. Saya beri judul, biarlah kita dapat bekerja sama dengan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, berbuah, dan berkualitas. Amin. Apa saudara? Berakar, bertumbuh, berbuah, dan berkualitas. Itu saudara yang Tuhan ingatkan hari-hari ini buat saudara dan saya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita mau membaca bersama-sama ya saudara. Ya, saat kita baca firman Tuhan ini biarlah kita menjadi kekuatan. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa saudara? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur. Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Dan saudara dan saya kita sadar bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Amin saudara? Amin. Kita percaya pokok anggur kehidupan. Pokok kehidupan kita itu bukan yang lain. Kedudukan, jabatan, kehebatan, bukan itu saudara. Tapi pokok anggur kehidupan kita yang benar adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapa pokok anggur kita? Tuhan Yesus. Siapa pokok kehidupan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam saudara dan saya, ia akan berbuah banyak. Artinya saudara dan saya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita nggak bisa sebagai ranting, kita menyadari kita nggak bisa itu jauh dari pokoknya. Kalau saudara kita menyadari kita ranting, berarti kita harus dekat dengan dahannya. Ya, kalau ranting itu sudah patah, kira-kira akan berbuah nggak? Tumbuh nggak? Ranting ini akan jadi apa? Kering. Hati-hati anak-anak Tuhan. Sebagai ranting-rantingnya Tuhan, saudara dan saya kita harus selalu melekat, dekat, nempel terus dengan pokoknya. Supaya kita apa? Bertumbuh, berbuah, ada kehidupan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kita perlu Tuhan. Kita sadar tanpa Tuhan
Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saudara hebat, saudara diberkati Tuhan. Wow, tapi dengan baik. Kita perlu Yesus dalam hidup kita. Kita perlu melekat. Kita sadar bahwa kita sangat terbatas. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Ranting dengan pokok, dengan dahan itu harus bekerja sama. Kalau nggak bekerja sama, kita nggak akan bisa bertumbuh. Kuncinya apa? Artinya apa? Artinya kita harus mengerti. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah berikan bagi setiap kita karunia-karunia. Tuhan sudah memberikan setiap kita talenta-talenta. Kita harus tahu, kita menempatkan posisi kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan inginkan buat saudara dan saya, kita sebagai ciptaannya. Saudara dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Bu saya menyenangkan hati Tuhan? Yuk mulai melekat dengan pokok anggur kita. Sebab firman Tuhan katakan, di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terbatas. Kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Namun satu hal yang Tuhan ingatkan di dalam hidup saudara dan saya, di dalam Efesus 2 ayat 10. Yuk kita melihat dulu yuk, Efesus 2 ayat 10. Ini yang pertama yang Tuhan mau. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi orang Kristen itu berbuah, bukan hanya berbuah tapi berkualitas di dalam rohani kita, dalam tindakan hidup kita. Ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah persiapkan hidup saudara dan saya. Ia mau supaya kita hidup di dalam siapa? Dalam Tuhan, di dalam Yesus. Dengar baik-baik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hal-hal apapun yang saat ini sedang saudara kerjakan, baik itu melayani, baik itu bisnis, baik itu usaha, baik itu sekolah, mari kita mau kerjakan, kita persiapkan, kita beri yang terbaik. Amin saudara. Kita mau melakukan hal-hal yang baik. Ada buah pertama, lakukan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Amin. Siap saudara? Siap. Kita mau melakukan kebaikan. Semuanya bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan, hanya nama Yesus yang kita muliakan saudara. Bukan untuk ketenaran kita. Kita gak perlu tenar. Kita gak perlu sombong saudara. Sebab itu di tempat ini pun kita sama-sama bangkit, maju melayani. Itu semua bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan gak suka kalau kita cari panggung. Tuhan gak suka kalau kita cari hanya untuk tampil. Tapi Tuhan suka ketika kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, persembahkan yang terbaik ya buat Tuhan. Amin. Di dalam hidup saudara ada kemuliaan Tuhan, sehingga orang melihat sikap hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita ketika kita melakukan kebaikan. Tuhan akan melihat, wow, luar biasa nih. Ada siapa di dalam dirinya? Ada Yesus. Amin. Amin. Kalau ada Yesus di dalam diri kita, pasti kita mengalami perubahan dalam hidup. Kalau Anda tidak berubah-berubah, saya pertanyakan, ada siapa di dalam diri? Hati-hati ya. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah engkau tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Ada buah-buah di dalam hidup. Puji nama Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Yuk, apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan hal-hal yang baik, sehingga saudara lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Kolose 3, Efesus 2 ayat 10.
Karena kita ini apa tadi? Buatan Allah. Ingat ya, kita adalah ciptaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara, supaya kita belajar kerjasama dengan Tuhan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 23. Kolose. Kita baca yuk 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Tuhan gak mau pengiringan saudara dan saya melayani pekerjaan apapun. Tuhan gak mau kita melakukan dengan tidak sepenuh hati, tidak segenap hati. Artinya setengah-setengah. Ya, Tuhan gak mau. Tapi Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati, saudara. Jangan ada apa, saudara? Embel-embel. Ya, motivasi. Tapi kita melayani dengan segenap hati. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Apa yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya melakukan melayani itu hanya untuk Tuhan, sekalipun ada tantangan di dalam pelayanan dalam hidup kita, saudara, kita tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara melayani untuk Bulani, maaf, ketika Bulani mengecewakan engkau akan meninggalkan gereja ini, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, semua apa yang kita lakukan bukan untuk manusia. Paulus menasehati kita, apa yang kita lakukan, kita kerjakan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melayani, layani untuk Tuhan. Amin. Ketika kita melayani semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wow, dahsyat. Maka saudara, apapun yang kita lakukan, ibadah pun lakukan dengan segenap hati. Banyak yang ibadahnya nggak sepenuh hati, setengah hati. Telur setengah matang enak nggak, saudara? Telur. Kocak. Ya, telur setengah matang, kocak. Tapi telur yang matang utuh, dibanting di apapun tetap utuh. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia tapi untuk memuliakan nama Tuhan, saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau belajar. Kita mau belajar, saudara. Baik pekerjaan kita, baik pelayanan, baik sekolah kita, doa-doa kita, ibadah kita. Mari kita semua yang ada di tempat ini, kita mau kerjakan itu semua untuk Tuhan. Amin. Kita mau lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika tadi WL mengatakan glory, glory, haleluya, sorak kemenangan, kita bisa nyanyi glory, glory, haleluya. Saudara, saya tadi dapat penglihatan. Saya melihat ada 3 orang sedang berlari, sedang bertanding. Saat dia berlari kencang, tiba-tiba orang ini terjatuh. Orang yang sedang lari ini bantu untuk bangunin orang ini, saudara. Lalu mereka lari lagi. Padahal mereka sedang berlomba untuk jadi apa? Pemenang. Luar biasa. Lalu dia bangun, dia lari lagi, akhirnya dia jatuh lagi. Saya tanya, tapi ujung-ujungnya orang ini bisa melewati garis finish. Ketika tadi saya menyembah, saya bilang, ini apa? Tuhan ingatkan saudara, hidup ini pertandingan. Amin. Seringkali kita mengalami jatuh bangun, lari bangkit, nanti ada masalah jatuh lagi. Ini sering terjadi dalam hidup kita, diakui atau tidak diakui. Rohani kita pun seperti itu. Bentar-bentar, wah, rohaninya luar biasa. Gak lama, karena persoalan, karena masalah, dia mulai jatuh, mundur lagi dari Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan,
Kalau engkau mau jadi pemenang, mengakhiri garis pertandingan dalam hidupmu, tetap bangkit, tetap bangun, berdiri, tetap berlari terus sampai tujuan. Amin. Itulah kehidupan kita anak-anak Tuhan. Hidup ini pertandingan. Katakan kiri kananmu, hidup ini pertandingan ya. Bertanding. Kita mau bertanding sampai garis akhir. Puji nama Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini terkadang kita, Bu, saya seringkali berkata di tempat ini, Bu, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah, saya sudah melayani. Saudara mau bosan-bosan gak apa-apa ya. Saya ulang-ulang karena ini penting terjadi dalam hidup kita. Saya sudah doa, Bu, saya sudah melayani, saya sudah beribadah. Namun seringkali, Bu, saya merasa Tuhan gak jawab doa saya. Saya merasa bahwa Tuhan itu diem, gak pernah mendengar seruan doa saya. Gimana sih, Bu? Saya sudah berdoa, saya melayani kok, tapi kenapa Tuhan gak jawab? Satu hal yang Tuhan ingat, saudara, seringkali merasa Tuhan itu diam, gak ada jawaban. Saya juga ngalamin, saudara. Saya berdoa, Tuhan kok diam sih, kok Tuhan gak jawab. Padahal saya tanya Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan? Saya gak tahu keputusan apa yang harus saya ambil. Kita harus tanya Tuhan. Sebelum mengambil keputusan kita harus doa. Tapi dengar baik-baik, saat doa saya tidak dijawab sama Tuhan, saya gak kecewa sama Tuhan. Saat saya menyadari pergumulan berat dalam hidup saya, di dalam pertandingan hidup saya mengalami Tuhan, saya berlari sendiri, berjuang sendiri, tapi Tuhan, Engkau belum mengulurkan tanganmu buat saya. Saya seringkali tanya, Tuhan tolong kami. Kok Tuhan gak jawab ya? Saya sudah melayani Tuhan, tapi saya mengalami hal yang seperti ini. Masalah, persoalan, tantangan, beban berat dalam hidup saya begitu berat Tuhan. Saya hanya bisa menangis sama Tuhan. Tapi Tuhan seolah-olah diam. Tuhan seolah-olah tidak menolong hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik saudara. Saat saya alami itu saya gak pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Karena saya percaya bukan Tuhan tidak tolong saya, tetapi saudara, dengar baik-baik, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Izinkan Tuhan bekerja di dalam pergumulan hidup saya, karena Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengenal saya secara pribadi. Yang Tuhan mau, yang diutamakan oleh Tuhan bukan doa pergumulanmu yang dijawab sama Tuhan, tapi Tuhan mau karaktermu berubah. Amin. Bukan berarti Tuhan gak jawab. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan izinkan supaya karakter kita berubah. Bukan masalah kita lebih dahulu ditolong Tuhan. Tuhan kalau menolong saudara tinggal ngebalikin telapak tangan, gampang apa susah? Tuhan kita dahsyat tuh. Kita punya Yesus yang dahsyat, luar biasa. Untuk jawab doa saudara gampang. Tuhan tinggal kerjakan, gak 5 menit juga saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi dibalik semuanya, Tuhan mau, bukan masalah dulu yang diselesaikan kata Tuhan, tapi karaktermu yang dibereskan dahulu. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah banget. Tidak ada yang tepuk tangan soalnya. Bukan masalah kita terlebih dahulu yang diselesaikan Tuhan, tapi kata Tuhan, karakter kita yang lebih dahulu dibentuk sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas.
berkualitas. Amin. Penabur benih semuanya berkualitas. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, kamu berkualitas. Katakan yes. Kalau temannya bilang kamu berkualitas, bilang yes. Ya. Yuk sekali lagi, 2, 3. Oh yes. Saya percaya kita semua jadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Makanya saudara, seringkali kita merasa Tuhan kok nggak jawab doaku ya. Aku sudah berdoa, aku sudah memohon, aku sudah mencucurkan air mata, aku sudah berserah pada Tuhan. Kok Tuhan kayaknya diam aja. Tapi Tuhan bilang, nak, buka hatimu untuk bekerja sama dengan aku, kata Tuhan. Kerjasama apa lagi Tuhan? Aku sedang membentuk karaktermu. Diproses sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jadi orang Kristen yang berubah. Amin. Ada perubahan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau di akhir zaman ini, saudara. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, saat kita dibentuk mau kerjasama dengan Tuhan, kita nggak mengeluh, kita nggak tanya-tanya sama Tuhan. Kita cuma bilang, Tuhan saya bersyukur. Dalam keadaan apapun saya tetap bersyukur Tuhan. Saya akan memandang Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan pasti menolong saya. Ada kekuatan. Amin. Saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita menyadari kita terbatas, kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan aku berserah. Ketika aku diproses oleh Engkau Tuhan, aku tahu Tuhan rancangan-Mu indah dalam hidupku. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Bukan yang biasa-biasa, tapi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ada apa saudara? Ada kesaksian di dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oh kenapa ya? Tetangga-tetangga pada bilang, oh pantas. Ternyata dia orang percaya. Ada Kristus di dalam hidup. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, saat kita mengalami proses dari Tuhan, saat mengalami pembentukan dari Tuhan, kita mau tetap kuat. Kalau saudara mau bekerja sama dengan Tuhan, apapun hari ini yang sedang kau alami, engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Katakan, engkau tetap kuat. Engkau tetap tahan. Sekalipun berat, aku akan tetap bertahan Tuhan. Karena aku punya Tuhan Yesus yang selalu siap untuk menolong aku. Wow, dahsyat. Hari ini sudah belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Menyerahkan segenap hidup saudara. Percaya 100%. Sekalipun hari ini aku dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Inilah pertandingan hidupku. Aku mau mengakhiri garis pertandingan. Sampai finish. Amin. Amin. Sampai aku jadi pemenang. Amin. Wow, dahsyat. Puji nama Tuhan saudara. Saya sangat terberkati ya. Ada beberapa orang yang sangat terberkati. Saya mau katakan saudara, kita jangan pernah mempermainkan Tuhan. Saudara sudah baca di grup? Siapa yang suka baca di grup? Pak Yusuf yang masukin ya? Ya, Bu Clara. Yang lain mana ya? Waduh, Bu Clara kemarin dia bilang, saya baca itu, Tuhan tegur saya. Ada kerendahan hati saudara. Saudara dengar baik-baik. Seringkali kita tanpa sadar kita mempermainkan Tuhan. Iya atau enggak? Yuk kita baca Wahyu 22 ayat 11. Terakhir ini. Saudara ini terakhir. Wahyu 22 ayat yang 11. Yuk kita baca 2-3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Dengan kata lain, Tuhan pribadi yang telah menciptakan
hidup saudara dan saya, kita menyadari kalau kita hidup itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari orang percaya yang berkualitas di dalam Tuhan, dia tidak mau kompromi dengan dosa. Katakan kiri kananmu, tidak kompromi dengan dosa. Karena Tuhan juga gak pernah kompromi dengan dosa. Amin. Kita belajar anak-anak Tuhan. Manusia aja, saudara, manusia aja tidak mau dipermainkan oleh siapapun. Betul apa betul? Apalagi Tuhan. Tuhan gak suka dipermainkan. Hati-hati di dalam pengiringan kita. Kita aja gak mau dipermainkan. Saya juga gak mau dipermainkan oleh siapapun. Apalagi Tuhan Yesus. Belajar menghargai, menghormati Tuhan. Terakhir Galatia 6 ayat 7b. Walau keren nih hari ini. Galatia 6 7b. Kita baca ya bersama ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya Nah, saudara, Tuhan gak mau kita mempermainkan Tuhan. Dengan hidup kita kompromi dengan apa? Dosa. Belajar berani dengan kata tidak terhadap dosa. Udah tahu jangan lihat video porno. Tiap menit buka video porno. Hati-hati. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Udah tahu jangan selingkuh, selingkuh. Yang penting istri gua nggak tahu. Hati-hati. Kompromi nggak itu sama dosa? Kompromi. Kita tahu jangan berzina, kata firman Tuhan. Kita tetap berzina. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh lakukan itu anak-anak Tuhan. Ketika iman kita berkualitas dalam Yesus, pasti kita tinggalkan itu semua. Nggak gampang saudara. Iblis seringkali menabur. Tapi kita percaya ketika ada Yesus di dalam kita, kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka saya percaya kita berani berkata tidak terhadap dosa. Jangan sesat, kata Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan juga kecewa sama kita, anak-anaknya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan hati-hati. Apa yang ditabur itu akan kita tuai. Mari hari ini saudara. Mungkin saudara kita bilang saya tidak pernah mempermainkan Tuhan. Betul saudara. Tapi tanpa kita sadari, kita tahu bahwa kebenaran harus kita lakukan dalam hidup kita dengan ketaatan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, seringkali tanpa sengaja. Kita bilangnya kan gak sengaja, Bu, saya berbuat dosa. Gak ada kata gak sengaja. Kita bisa menolak dosa dengan berkata tidak. Apa saudara? Tidak. Hidup ini pilihan. Kita tetap memilih untuk berbuat dosa, atau kita berani berkata tidak terhadap dosa, ataukah kita mau melanggar firman Tuhan, atau kita mau taat akan firman Tuhan. Saya kembalikan pada saudara hari ini. Mana yang mau saudara pilih? Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hati-hati. Kita akan menuai. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau belajar yuk. Jadilah orang-orang percaya yang berkualitas. Miliki keintiman dengan Tuhan. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Amin. Amin. Kita gak mau saudara. Jangan jadi orang Kristen yang sombong. Apa sih Bu? Saya kan gak sombong. Dengar baik-baik. Seringkali kita sombong bahwa kita gak butuh Tuhan.
saya bisa berjalan tanpa Tuhan. Itu sudah ada kesombongan di dalam hidup kita. Saya merasa hebat, saya merasa kuat, saya bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Saya bisa. Tapi dengar baik-baik, setiap hidup kita perlu Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang perlu Tuhan? Angkat tangan. Kita sadar sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Gak ada waktu untuk kita sombong, karena ini akhir zaman, saudara. Ini sudah waktunya Tuhan semakin dekat. Persiapkan diri kita menjadi orang-orang percaya yang berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas. Belajar untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena gak ada yang hebat di dalam hidup saudara. Apa mau yang menjadi saudara banggakan dalam hidupmu? Gak ada. Kekayaan, kedudukan, jabatan, harta, suatu saat itu pasti ditinggalkan. Kita akan pulang ke rumah Bapa. Hidup ini kesempatan. Pergunakan kesempatan ini dengan baik. Amin. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan tidak mempermainkan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran, lakukan dalam hidup kita. Kalau kata firman Tuhan, jangan berzina. Berzina nggak? Firman Tuhan bilang apa? Jangan berzina. Tapi kita masih berzina, berarti kita melanggar nggak? Apa yang kau tabur? Kata firman Tuhan, jangan sesat. Luar biasa ibu kita ini. Betul, Bu. Itu firman. Ya. Tuhan bilang, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati. Ya, oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kalau kita hidup, menjaga hidup kita dengan kekudusan, hidup di dalam kekudusan, hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan, hidup kita akan difasilitasi oleh Tuhan. Amin. Apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan, Dia Jehovah Jireh menyediakan buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, belajar hidupi kebenaran di dalam hidup kita. Jangan tahu firman tapi tidak dilakukan. Tahu firman tidak taat. Tapi kita belajar hari ini, wow, dahsyat. Kalau kita mengikut Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, saya percaya ada perubahan dalam hidup saudara dan saya. Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Orang yang hidupnya menjaga kekudusan dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam apapun dalam hidupnya, dia mengalami berkat Tuhan. Berkatnya mengalir, wow, dahsyat. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita mau belajar menjadi orang percaya yang hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap pekerjaan kita, pelayanan kita bukan untuk manusia, tapi semua kita mau melakukannya hanya untuk Tuhan. Bahkan hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa? Karena ada Kristus hidup di dalam hidup saudara dan saya, itu akan bercermin keluar. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Seberapa banyak yang kita menyadari bahwa kita manusia yang sangat terbatas. Saya undang para imam untuk maju ke depan. Kamu yang hidup penuhi aku. Kita minta tuntunan yang dari Tuhan. Kita minta diubahkan oleh Tuhan. Buang cara hidup kita yang lama. Tanggalkan semua dosa. Hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau berbalik ke jalan-jalan-Mu. Aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku memberi hidupku untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Ya Rabba Asik. Saya ingat satu Bapak saat kami berbicara,
kami boleh saling menguatkan. Dan dia selalu mengingatkan, Bu, kita adalah jongos ya Tuhan. Kita jongos ya Tuhan. Artinya kita terbatas, Tuhan. Kita gak bisa hidup, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Yesus di dalam hidup kita, semua yang kita lakukan sia-sia. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita mau berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas. Minta malam hari ini, Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami tidak mau dipenuhi dengan kedagingan kami, keduniawian kami. Kami rindu penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus, ketika aku hidup di dalam Engkau dan Kau hidup di dalam aku, apapun pergumulan persoalan dalam hidupku, sekalipun aku mengalami jatuh bangun, tapi namun aku akan bangkit berlari sampai garis finish, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami rindu ya Allah. Kami berubah, kami diubahkan, dibaharui hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengalami berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Mari buka hati saudara, sama-sama mau katakan Roh yang hidup, angkat pujian ini dari hatimu. Rohmu yang hidup, Angkat kedua tanganmu, penuhi aku Tuhan. Mengalir urapan-Mu dari surga turun atas kami umat. Jiwa kami tenang, sebab kami bersama-Mu Tuhan. Ku buka
hadir. Saudara boleh bangkit berdiri. Pelan-pelan sedang tetap di dalam hadirat Tuhan. Taruh tangan kanan di dada. Dan malam hari ini Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan Yesus melawan. Taruh tangan di dada. Tuhan akan menjamah, Tuhan beri kekuatan yang baru. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan dan memberi kemenangan. Buka hatimu dengan iman. Izinkan Tuhan bekerja sama dengan kita. Buka hatimu. Buka hatimu. Orang kaya. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada Bapa. Peluk mereka. Peluk anak-anakmu dengan kasih. Jangan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada kuasa biru-biru. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan ambil alih. Ambil alih dari Yesus. Ada kuasa Tuhan mengaliri dadamu. Ada tangan Tuhan yang menjamahmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Rasakan kehangatan dari Tuhan. Tuhan menjamahmu. Tuhan melawat engkau. Tuhan mengurangi. Tuhan menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus. Katakan kubuka hati. Terima. Terima di dalam nama Yesus. Orang masakan rasa tutup matamu, angkat wajahmu, lihat Yesus ada di tengah-tengahmu. Oh, rasakan kehadiran di tempat ini. Oh, yes. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Angkatkan kami Tuhan. Angkatkan kami, peluk kami Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Apapun bergumul persoalan dalam hidupmu, serah pada Tuhan. Tuhan ambil alih. Oh, yes, Lord Jesus. Di atas bumi. Yes, haleluya. Di atasmu. Di atas. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Aku lebih dari pemenang. Haleluya, ku dipulihkan Tuhan. Ku disembuhkan. Haleluya. Ku beri kemenangan. Oh, biarlah Jesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan melawan, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan setiap kami. Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan.
bukakan atas kami peluang-peluang yang baru. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya malam hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas. Kami ranting-ranting-Mu Tuhan yang mau terus melekat pada pokok kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Engkaulah pokok anggur yang benar dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kalau kami jauh dari Tuhan, kami akan mengalami kekeringan dalam rohani kami. Kami akan mengalami kematian rohani kami. Tapi saat kami dekat dengan Engkau, kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami disegarkan. Kami akan berakar, bertumbuh, berbuah, berkemenangan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan selalu menuntun, mengarahkan, membimbing kami, menyediakan apa menjadi kebutuhan kita di dalam setiap hidup, di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memuatkan buat kita semua. Terima kasih Ibu Gembala. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan boleh firman yang kami terima pada hari ini, kami boleh bertumbuh, kami boleh berakar dan berbuah untuk menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya, amin. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita mau berdoa dulu sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik, sangat baik bagi kami ya Bapa. Hidup kami berlimpah dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu Yesus. Biarlah apa yang kami berikan boleh sungguh memperluas kerajaan-Mu, dan pelayanan-Mu semakin diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Keyakinan percaya Tuhan akan pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syafaat. Saya minta Ibu Krisanti untuk doa syafaat. Kita mau doa
berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan berdoa juga untuk GKKI Penabur. Mari saya undang bangkit berdiri. Amin. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita satukan hati kita karena doa yang paling berkuasa itu adalah doa sepakat, doa bersama-sama. Amin. Terus kita juga berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Benih. Jadi kita satukan hati kita. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Tiba saatnya kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami, Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri, Tuhan, semuanya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan marifat-Mu, Tuhan, supaya mereka boleh mengatur pemerintahan di Indonesia ini di antara berbagai suku, bangsa, dan bahasa dengan hikmat yang dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga menjelang pemilu yang akan diadakan tahun depan, Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mempersiapkan, Tuhan, setiap roh-roh pemberontakan, perpecahan, pertikaian, perselisihan, kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kepada kami, Tuhan, pemimpin, menyiapkan pemimpin, presiden kami yang berikut, Tuhan, yang bisa melepaskan kami daripada keterpurukan, Tuhan, yang bisa membebaskan kami, Tuhan, menolong kami, Tuhan, untuk keluar dari masalah ekonomi ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau sudah mengetahui siapa orangnya, Tuhan. Yes. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk jemaat GKKI Penabur Benih, Tuhan. Apabila di antara kami ada yang sakit, mari Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit, Kau jamah, Engkau lawat, Engkau tengok mereka satu persatu, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau yang sanggup menolong, menyembuhkan mereka, karena Engkau tabib di atas segala tabib, Tuhan, di atas segala Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk yang sedang letih lesu dan berbeban berat, mari Engkau berikan kepada mereka kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Amin. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang sudah memberkati, Tuhan, Engkau juga akan menolong, Tuhan, sehingga melepaskan dari segala masalah ekonomi, Tuhan, menolong, membangkitkan, memulihkan ekonomi yang sedang bermasalah saat ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk yang sedang mengalami, Tuhan, belum dapat pekerjaan, juga Engkau memberikan pekerjaan yang cocok, yang tepat buat mereka, Tuhan. Mari Tuhan, karena Engkau yang sanggup menjawab setiap pergumulan dan masalah dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya, Tuhan, yang mengerti dan paling mengerti kami. Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kalau malam hari ini oleh karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini beribadah untuk menyenangkan hati-Mu, beribadah untuk mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, kekuatan, kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Mari saudara,
Terimalah, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan menudungi, melindungi, memagari, membentengi, sehingga virus-virus sakit, penyakit, kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan, panah-panah api si jahat tidak dapat mendekat kepadamu, karena Tuhan memateraikanmu dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Kami percaya dengan iman Tuhan Engkau selalu menyinari kami dengan wajah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa malam hari ini setiap kami diberkati untuk jadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan. Kami berkemenangan untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur buat damai, buat sejahtera dan sukacita, buat jawaban doa kami malam hari ini. Kami sudah menerimanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati.